Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Welcome back, everyone. Welcome back, my students. How are you today? I hope you're always doing good. In this video, we will going to learn about English with me, Miss Dina. In this video, we will talk about the expression to give and respond an instruction or command. This is the English materials for 8th grade students of junior high school. Di video kali ini kita akan belajar tentang ekspresi ataupun ungkapan untuk memberikan dan menerima tanggapan dari instruksi, ataupun perintah. Jadi di video kali ini kita akan belajar apa sih itu memberikan perintah dalam bahasa Inggris dan memberikan instruksi dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, kalian pernah kan untuk memberikan perintah kepada teman, ataupun saudara, ataupun siapapun dalam kehidupan sehari-hari kalian? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk memberikan perintah ataupun larangan kepada orang dalam bahasa Inggris. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 poin tertentu. Yang pertama adalah giving instruction or command, yaitu kalimat perintah. Yang kedua yaitu prohibition, yaitu larangan. Dan yang ketiga, kalau memberikan command dan memberikan prohibition, itu pasti adalah responnya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Jadi perhatikan video ini sampai selesai ya. Oke, next. Giving instruction, yaitu memberikan perintah. Instruction, kalau dalam bahasa Inggris bisa diganti atau sama dengan command. Giving instruction atau command. Ya. Kalau untuk pattern-nya atau rumusnya, yang pertama kita gunakan verb plus object, yaitu kata kerja plus object. Verb itu apa sih? Verb itu kata kerja. Nah, kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu kata atau suatu aktivitas kalian yang dikenai kerja. Seperti kalau dalam bahasa Inggris itu open, close, choose, clean, wipe, sweep, sleep, and etc. Nah, di video kali ini hanya ada beberapa contoh seperti open, buka, close, tutup, choose, memilih atau pilih, clean, itu membersihkan. Nah, kalau objek itu di sini kita pakai kata benda. Nah, kata benda kalau dalam keseharian kita tahu ya, kata benda itu bisa door, itu pintu, book, buku, floor, lantai, ataupun contoh yang lainnya. Nah, kalau dalam kalimat verb plus object dalam memberikan perintah itu seperti ini. Nomor 1, clean the blackboard. Bersihkan papan tulis. Nah, clean ini artinya adalah bersih. Karena di sini adalah command atau instruction. Jadi, ini artinya menjadi kalimat perintah. Yaitu bersihkan blackboard, papan tulis. Nah, ini bisa disingkat dengan papan tulis ya. Kalau blackboard itu identik dengan papan tulis hitam. Tapi di sini bisa diartikan cukup bersihkan papan tulis. Oke, number 2, close the door. Tutup pintunya. Number 3, open your book. Bukalah bukumu. Oke, sampai sini paham ya? Next, we will talk about examples. Contoh yang lain, come here. Datang sini. Wipe the whiteboard. Hapus papan tulisnya. Submit your work. Kumpulkan tugasmu. Listen to me. Dengarkan saya. Water the plants. Siram tanaman. Wash your hands. Cuci tanganmu. Nah, kalau untuk di sini bisa ditambahkan dengan please, itu berarti menandakan lebih sopan. Karena kalau kita meminta tolong atau memberikan memberikan perintah itu pasti kan dengan maksud yang lebih sopan. Nah, kalau lebih sopan ditambahin please di depan
atau di belakang. Ya, jadi contoh, kalau di depan, please come here. Ini berarti tolong datang sini atau tolong ke sini. Nah, ini untuk konteks yang lebih sopan. Nah, kalau untuk di belakang bisa come here please. Nah, kalau seseorang memberikan perintah dengan kata please itu berarti dia itu berarti memberikan perintah dengan cara yang lebih sopan. Oke, sampai sini paham ya? Untuk next, pattern number 2 atau rumus yang kedua yaitu be plus adjective. Be plus kata sifat. Nah, kata sifat kalau dalam bahasa Inggris itu banyak ya. Bisa careful, quiet, polite, dan yang lain sebagainya. Contohnya, yang pertama, be careful, hati-hati. Kemudian be quiet, diamlah. Yang nomor 3, be polite, sopanlah. Ya. Oke, next. Examples. Jadi contohnya, untuk be plus adjective, yang pertama, be quiet, our teacher is talking. Diamlah, guru kita sedang berbicara. Untuk contoh yang kedua, be brave, I know you can do it. Beranilah, aku tahu kamu pasti bisa melakukannya. Be louder, I can't hear clearly. Lebih keras, aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Be careful, hati-hati. Oke, sampai sini paham ya? Be plus adjective. Be plus kata sifat. Oke, next. Setelah memberikan perintah, pastikan kita pernah memberikan larangan. Nah, larangan kalau dalam bahasa Inggris itu artinya adalah prohibition, yaitu kalimat larangan. Nah, untuk pattern yang pertama, atau untuk yang rumus pertama, kita menggunakan don't plus verb. Don't plus verb. Don't ini singkatan dari do not. Bisa disingkat dengan don't. Nah, verb ini adalah kata kerja. Jadi kalau don't itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya jangan. Nah, kemudian contohnya yang pertama, don't forget. Jangan lupa. Don't open the door. Jangan membuka pintu. Don't cheat. Jangan menyontek. Dan contoh selanjutnya, don't run. Jangan berlari. Oke, next. Contoh yang lain seperti don't disturb me. Jangan menggangguku. Don't touch it. It may broken. Jangan menyentuhnya. Itu mungkin akan rusak. Ke contoh selanjutnya, don't eat my cake. Jangan makan kueku. Nah, ini bisa beberapa contoh dari prohibition atau kalimat larangan, yaitu don't plus verb. Don't plus kata kerja. Oke, next. Pattern yang kedua, yaitu don't plus be plus adjective. Nah, tadi kan menggunakan kata kerja. Nah, sekarang ini menggunakan kata sifat. Dengan ditambah don't di depannya. Don't itu kita tahu ya. Don't itu singkatan dari do not. Contohnya, don't be shy. Jangan malu-malu. Kemudian, don't be noisy. Jangan ribut. Kemudian, don't be afraid. Don't be afraid. Jangan takut. Don't be late. Jangan terlambat. Don't be lazy. Jangan malas. Oke, di sini beberapa contoh dari prohibition yang menggunakan kata sifat. Prohibition itu berarti diawali dengan do not atau don't. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sampai sini paham ya? Untuk pattern yang selanjutnya menggunakan kata no. No plus verb ing plus adverb. No plus verb ing plus adverb.
Nah, contoh yang pertama adalah no smoking at this area. No smoking at this area. Nah, no di sini prohibitionnya atau kalimat larangannya ditambah no, dan smoking itu adalah verb kata kerja ditambah ing di belakangnya menjadi smoking, dan adverb ini adalah kata keterangan. Nah, no smoking at this area, dilarang merokok di area ini. Contoh yang kedua, no parking here. Jadi artinya dilarang parkir di sini. Contoh selanjutnya, no littering. Dilarang membuang sampah. No entering this area. Dilarang masuk di area ini. Oke, sampai sini paham ya? Next, setelah prohibition dan tadi instruction, memberikan perintah dan juga larangan, pastilah ada responnya. Nah, respon untuk memberikan dari seseorang yang memberikan perintah, ini ada dua, yaitu agreeing dan refusing. Agreeing itu berarti kamu setuju kalau di situ kamu mau diperintah dan mau melakukan. Nah, responnya seperti apa? Paling umum itu pasti okay. Nah, ini ya okay itu. Yang pertama okay. Yang kedua, alright sir. Baik Pak. Sir itu artinya Bapak. Atau alright ma'am. Baik Bu. Nah, ma'am ini merupakan panggilan kepada seseorang wanita yang sudah menikah. Kemudian, contoh selanjutnya dari respon yaitu of course I will. Tentu aku akan melakukannya. Kemudian, I will do it. Aku akan melakukannya. Dan yang selanjutnya, yes ma'am atau yes dad. Baik Bu atau baik Bapak gitu ya. Di sini merupakan contoh respon yang menerima. Kalian bisa gunakan salah satu. Oke, selain menerima, pastilah ada yang menolak. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya refusing. Contohnya adalah, I'm afraid I can't. Aku takut aku tidak bisa. Jadi ini menolak dengan secara halus. Atau, I'm sorry but I can't. Maaf, tapi aku tidak bisa. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari menolak responnya. Oke, sampai sini paham ya? Next, we will hear about the dialogue. Jadi, dengarkan dialog berikut ini. Mom, may I go to the bookshop? That's all right, but you must remember the health protocols. What are they, Mom? Wear a face mask. Okay, I will wear a mask. Then what? Keep physical distancing. Don't forget to avoid crowds. Alright, Mom. I will keep the distance at least 1.5 meters. Is that all, Mom? No. Please wash your hands using soap correctly. Okay, Mom. I will do that. Nah, itu merupakan dialog dari memberikan instruction atau command. Nah, teksnya ini merupakan setelah ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sekian materi tentang giving command, instruction, and prohibition dan responnya. Thank you for your attention. Thank you for your watching. Be safe, be healthy, and always be grateful. Thank you very much. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.